Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan membaca karya Al-Imam Al-Muzani yang berjudul Syarhus Sunnah yang dimana ini merupakan suatu karya yang menjelaskan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya yang namanya iman bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, bisa berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Lalu kita juga sudah menyampaikan atau membaca berkaitan dengan pernyataan beliau bahwa kita tidak mengeluarkan orang yang beriman dari keimanan dikarenakan dia melakukan dosa besar selain syirik, ya tentunya. Dan kita tidak mengkafirkannya. Betul ya, itu kemarin ya. Ya. Kemudian kita juga telah mengetahui 4 golongan atau 4 aliran dalam masalah ini. Ya. Yang pertama kita murojaah. Yang pertama adalah orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij yang dimana mereka menyikapi seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Menurut orang-orang Khawarij, seorang muslim yang melakukan dosa besar maka huwa kafirun fid dunya, dia kafir di dunia. Jadi statusnya itu sebagai orang kafir di dunia. Khalidun mukhalladun finnari jahannam, dan dia kekal di neraka jahannam. Ya, di akhirat konsekuensinya begitu. Ini orang Khawarij. Misalnya ada orang yang melakukan zina, ada orang yang melakukan durhaka kepada orang tua, ada orang yang melakukan suap, ada orang yang melakukan khianat, ya. Itu kan diantara dosa-dosa besar. Maka menurut orang Khawarij, orang muslim yang melakukan dosa besar, statusnya apa di dunia? Kafir, di akhirat kekal di neraka. Lalu golongan yang kedua yaitu Mu'tazilah.
Mu'tazilah mereka mengatakan huwa fi manzilatin baina manzilataini fid dunya. Menurut orang Mu'tazilah, orang muslim yang melakukan dosa besar di dunia statusnya itu ada pada satu tempat di antara dua tempat. Ya, manzilah baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Disebut muslim enggak, disebut kafir enggak. Di mana? Ya udah tengah-tengah gitu. Apa sebutannya? Laku imbuh. Pokoknya manzilah baina manzilatain. Dan di akhirat menurut orang-orang Mu'tazilah, ya, orang yang melakukan dosa besar tersebut kekal di dalam neraka. Berarti sama dengan siapa? Khawarij. Ya, jadi Mu'tazilah sama Khawarij itu mereka berpaham sama dalam masalah kekekalan di neraka orang yang melakukan dosa besar. Yang ketiga, yang ketiga yang paling enak ini. Menurut orang-orang Murji'ah, nah, tapi ini sesat ini. Orang yang melakukan dosa besar adalah dia mukminun kamil, seorang mukmin yang keimanannya sempurna dan dia tidak masuk neraka. Jadi mau berbuat dosa besar kayak apapun juga, menurut Murji'ah dia masih seorang mukmin. Ya, masih seorang mukmin, masih seorang muslim. Dan di akhirat dia tidak masuk neraka. Ya, ingat, orang Murji'ah ini kenapa kok kayak begitu? Karena dia menyamakan iman. Ya, mereka tidak meyakini yang namanya iman itu berbeda-beda, punya tingkatan-tingkatan. Beda dengan Ahlus Sunnah kan ya kemarin. Ahlus Sunnah meyakini iman setiap orang muslim itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan keimanan atau amalan mereka. Sehingga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tingkat keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan kita itu beda. Tapi kalau menurut Murji'ah, tingkat keimanan Abu Bakar dengan kita itu sama. Itu kalau menurut Murji'ah. Sehingga bahasa gampangannya, tingkat imannya orang soleh dengan seorang pelacur itu apa? Sama. Ya, ini menurut Murji'ah. Sehingga mereka mengatakan gak ngefek dosa besar itu. Ya udah pokoknya dia mukmin gitu. Dia mukmin yang sempurna. Ya. Sehingga dosa itu tidak membawa dampak apapun pada dirinya. Ya. Golongan yang keempat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar tadi, kata Ahlus Sunnah, huwa mu'minun naqisul iman. Dia seorang mukmin yang imannya apa? Berkurang. Lagi turun imannya karena dia melakukan kemaksiatan. Terus bagaimana statusnya di akhirat? Statusnya di akhirat kata Ahlus Sunnah wal Jamaah tahta al-masyiah, di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah mau, Allah mengampuninya. Kalau Allah mau atau Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan terakhir kemarin perkataan Imam Al-Muzani, kita tidak memastikan, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan dengan surga kecuali yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mempersaksikan, ya, orang-orang yang melakukan kejelekan dipastikan mendapatkan neraka. Ya. Baik, kemarin telah kami sampaikan bahwa kalau ada orang yang dia melakukan amalan soleh,
tidak serta-merta kita pastikan dia adalah seorang yang masuk surga, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga, terus para veteran perang Badar, ya, dan yang lainnya. Adapun selain mereka, maka kita tidak memastikan apakah dia masuk surga, ya. Kalau ternyata ada orang yang berbuat kejelekan, kita juga tidak memastikan dia bakalan masuk neraka. Bagi seorang mukmin tentunya, ya. Beda cerita kalau dia adalah orang kafir. Orang kafir, ya, kalau memang dia selama hidupnya di atas kekafiran, terus meninggal di atas kekafiran, ya tentu kalau begitu baginya adalah neraka. Tapi kalau orang kafirnya masih hidup, yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakannya agar dia mendapatkan hidayah, seperti itu, ya. Sehingga kita itu nggak usah lebay. Seorang muslim, seorang mukmin nggak usah lebay dengan keadaan orang kafir yang melakukan kebaikan-kebaikan selama hidupnya. Dia meninggal dunia, terus kemudian, ya, kita memohon ampun pada Allah atas dirinya dan semoga amal-amalnya diterima oleh Allah. Enggak gitu, enggak usah lebay. Kita enggak usah mengikuti sebagaimana orang-orang zindik yang dimana mereka senantiasa memuja-muja orang kafir. Orang kafir berbuat kebaikan, orang kafir berbuat amal-amal soleh, lalu dia blow up, ya. Dia tampakkan, lihat ini si fulan meskipun dia adalah kafir tapi dia adalah orang baik, ya. Terus dia meninggal, dia mati, ya. Kemudian dia akan mendapatkan surganya Allah. Nggak usah, tidak perlu seperti itu, ya. Kita tidak mengikuti hal itu. Kenapa? Karena orang yang meninggal di atas kekafiran, ya sudah jelas tempatnya di mana? Di neraka. Di neraka, ya. Baik, berikutnya kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, kata beliau, qala rahimahullah ta'ala, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Ini bab baru, yaitu tentang Al-Quran adalah kalamullah. Imam Al-Muzani mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah Azza wa Jalla. Wa min ladunhu, dari sisinya, walaysa bimakhluqin, dan bukanlah makhluk, fa yabidu, sehingga tidak akan binasa. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dahulu para ulama itu mereka mencukupkan dengan ucapan Al-Quran adalah kalamullah. Ini para ulama salaf tuh dulu mereka mencukupkan demikian, Al-Quran kalamullah. Tapi ternyata berkembanglah paham sesat Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya, di era-era kekhalifahan Abbasiyah, atau sebelumnya muncul paham sesat Jahmiyah dan Mu'tazilah yang dimana menentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha untuk mengotak-atik Al-Quranul Karim, ya, dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Ini menurut orang Jahmiyah sama Mu'tazilah. Al-Quran itu makhluk, kata mereka, diciptakan oleh Allah. Maka ketika berkembang pemahaman ini, para ulama yang tadinya mencukupkan diri dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, mereka menambahkan atau menegaskan dengan ucapan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluqin. Al-Quran adalah kalamullah dan Al-Quran
bukan makhluk. Ditegaskan oleh para ulama. Ya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi dalam rangka untuk membantah ahlu bid'ah yang menyatakan bahwa kalamullah adalah makhluk. Ya. Nah, kenapa kok ahli bid'ah mengatakan kalamullah itu makhluk? Kenapa? Di antara alasannya bahwa kalau menyebut kalamullah itu seperti kita menyebut perkataan Baitullah. Apa artinya Baitullah? Rumah Allah. Atau mengatakan naqatullah, unta Allah, sehingga itu menunjukkan semuanya itu adalah makhluk. Baitullah, naqatullah, itu kan makhluk. Maka kalau kita menyebutkan kalamullah, maka itu juga makhluk. Menurut siapa? Ahli bid'ah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Baik. Padahal sebenarnya yang namanya kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara dengan kalam tersebut. Sehingga dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Juhani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Al-Qur'anu min kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ya dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kalamullah, dan kalam Allah sifatun, ya, suatu sifat min sifatihi, dari sifat-sifatnya, ya. Dan sifatnya Allah, kata beliau, wa sifatullah Subhanahu wa ta'ala ghairu makhluqah, bukanlah makhluk. Sehingga kita tidak menyamakan pernyataan kalamullah dengan Baitullah. Ya. Baitullah ya, itu makhluk. Tapi kalau kalamullah itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan demikian semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Insya Allah nanti akan ada penjelasan dari Imam Al-Muzani. Ya. Apa dalilnya? Di antara dalil Al-Quran, kalam atau kalimat dari Allah bukanlah makhluk, adalah firman Allah, alalahul khalqu wal amru. Ingatlah, bagi Allah lah penciptaan dan perintah. Di surat Al-A'raf ayat 54. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, Sufyan bin Uyainah ini salah satu guru, ya, dari guru-gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau berdalil dengan ayat ini, surat Al-A'raf ayat 54, untuk membantah pemahaman bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebab ayat ini membedakan antara penciptaan makhluk dengan perintah Allah. Kalam atau kalamullah dalam di sini, kalamullah dalam Al-Quran, ya, adalah perintahnya, dan itu bukanlah makhluk. Ya. Lalu di antara dalil yang menunjukkan kalam Allah bukan makhluk adalah
doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimana beliau berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan apa? Bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, dari keburukan para makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Kalau disebutkan kalam Allah adalah makhluk, dengan kita berdoa seperti tadi, a'udzu bikalimatillahi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, berarti menunjukkan meminta perlindungan kepada siapa? Makhluk. Kalau kita katakan kalam Allah adalah makhluk. Sedangkan meminta perlindungan kepada makhluk boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Dalam perkara rububiyah Allah Ta'ala, ya, dalam perkara kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berikutnya dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi antara dalil yang menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalamullah. Itu maksudnya adalah Al-Quran. Ya, sehingga kalau ada orang kafir yang minta perlindungan kepada kita, maka kita berikan perlindungan. Kemudian sempatkan kita untuk berdakwah kepada dia, mengajak dia untuk ke Islam, dan juga memperdengarkan Al-Quranul Karim kepada dirinya. Seperti itu. Harapannya adalah apa? Harapannya agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Jangan justru, ya, tidak pernah kita mendakwahkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Maka kalau kita diberikan kesempatan untuk bicara, memberikan nasihat di hadapan umum, di situ ada muslim, di situ ada kafir, sempatkanlah keluar kata-kata mengajak semuanya untuk menaati Allah dan mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Ya. Jangan malah membenarkan kekafiran mereka. Ya, jangan membenarkan kekafiran mereka. Sehingga dengan mereka mendengar kalamullah, dengan mendengarkan Al-Quranul Karim, ya, semoga itu menjadi jalan hidayah buat dia. Ya. Berikutnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi fil mauqifi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri pada kerumunan manusia di tempat-tempat keramaian. Maksudnya beliau menyampaikan dakwah. Ya. Faqala, seraya beliau mengatakan,
ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Siapa laki-laki yang akan membawaku kepada kaumnya? Sesungguhnya Quraisy telah menghalangi aku dari menyampaikan kalam Rabbku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah berdakwah begitu di halayak manusia, lalu beliau menyampaikan, siapa yang mau membawaku kepada kaumnya agar aku bisa membacakan kalamullah kepada dia dan kaumnya. Sebab orang-orang Quraisy telah menghalangi diriku dari menyampaikan atau membaca kalam Allah. Itu menunjukkan maksudnya adalah siapa? Menunjukkan adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Disebutkan di sini bahwa di masa kehidupan Imam Al-Muzani itu mengalami fase kepemimpinan beberapa khalifah Abbasiyah yang terpengaruh oleh pemahaman Mu'tazilah, sehingga mazhab Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'anul Karim adalah makhluk itu menjadi mazhab resmi pemerintah saat itu. Barang siapa yang melanggarnya, maka dia dihukum. Barang siapa yang tidak setuju dengan konsep ideologi pemerintah, maka dihukum. Bahasa gampang kita begitu. Nah, waktu itu Imam Al-Muzani hidup di era kepemimpinan khalifah yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Ada 3 orang khalifah yang terkena pemahaman Mu'tazilah. Ya, seperti Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, tiga khalifah ini. Ya. Jadi bahasa gampangnya 3 periode lah gitu ya. 3 kepemimpinan. Ya. Dan para ulama yang mereka tidak mau mengatakan Al-Quranul Karim adalah makhluk, berarti mereka menentang ideologi pemerintah pada saat itu. Resikonya apa? Dipenjara, dicambuk, ya, diasingkan. Sebagaimana halnya kita mengenal kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Hidupnya juga di era Abbasiyah, yang dimana mereka terkena pemimpinnya pemaparan Mu'tazilah. Nah, waktu itu sepeninggalnya Imam Asy-Syafi'i, Abbasiyah itu di mana wilayahnya? Di Baghdad, ya. Imam Asy-Syafi'i pindah dari Baghdad ke Mesir. Ya, pindah dari Baghdad ke Mesir. Sepeninggal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menggantikan mengajar murid-murid beliau, ya, ketika beliau pindah ke Mesir adalah Al-Imam Al-Buwaiti, Yusuf bin Yahya Abu Ya'qub Al-Buwaiti, yang menggantikan Imam Syafi'i mengajar. Ya, Imam Syafi'i pindah ke Mesir, yang menggantikan adalah Al-Buwaiti. Ada kisah bahwasanya Al-Buwaiti ini ditangkap oleh pemerintah Abbasiyah waktu itu karena tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal itu adalah ideologi resmi negara. Terus beliau ditangkap. Ya. Beliau ditangkap di Mesir, lalu beliau dibawa ke Baghdad untuk dipenjara, kemudian beliau meninggal dalam keadaan kakinya dirantai. Ya. Semasa beliau di penjara, setiap kali mendengar azan panggilan untuk sholat Jumat,
Al-Buaiti selalu mandi, kemudian pakai pakaian yang terbaik, kemudian mempersiapkan diri untuk sholat. Terus sipir penjara bilang, ya penjaga penjara bilang, mau kemana kamu? Lalu kata Al-Buaiti, aku akan menghadiri panggilan Robku. Maksudnya adalah sholat Jumat. Terus kata sipir penjara bilang, sipir penjaranya mengatakan, kembali. Semoga Allah memaafkanmu, katanya. Kembalilah ke penjara, semoga Allah memaafkanmu. Terus kata Al-Buaiti bilang, ya Allah, sungguh engkau telah tahu bahwa aku berusaha untuk memenuhi panggilanmu, tapi mereka mencegahku. Ya, ini ada dalam Tabaqatul Fuqaha, kisah ini di kitab Tabaqatul Fuqaha. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahasa gampangnya kita, persekusi, ya, siksaan kepada para ulama yang tidak sepemikiran, yang tidak seideologi dengan ideologi resmi pemerintah. Pemerintah Abbasiyah benar-benar memperlakukan para ulama yang tidak sejalan dengan mereka, diperlakukan dengan sangat tidak layak. Ya, diperlakukan dengan sangat tidak layak. Mereka dipenjara, mereka dicambuk, mereka dihinakan dan seterusnya. Ya, insya Allah ketika nanti kita akan membaca atau mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, ya nanti di Ushulus Sunnah juga akan ada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kenapa beliau mengatakan begitu? Nah, karena beliau hidup di era Abbasiyah. Ya, yang pemerintah waktu itu mazhab resminya adalah Mu'tazilah. Ya. Setelah Al-Buaiti meninggal, yang menggantikan tugas mengajar murid-murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir adalah Imam Al-Muzani. Ya. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, yaitu pengalaman siapa? Al-Buaiti. Imam Al-Muzani beliau tidak banyak berbicara tentang masalah Al-Quran bukanlah makhluk. Sehingga sebagian orang menganggap Imam Muzani ini punya akidah yang menyimpang. Gara-gara apa? Nggak mau banyak komen tentang masalah Al-Quran bukanlah makhluk. Ya. Dengan demikian, awal kita mengkaji Syarh Sunnah. Sebabnya kenapa? Ada orang-orang yang berkumpul di Tripoli, di Libya, lagi bicara. Imam Ahlus Sunnah itu adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam fulan. Sampai ada yang mengatakan Imam Muzani juga Imam Ahlus Sunnah. Terus ada yang nggak terima kan? Nggak terima. Di antara bentuk ketidakterimaan mereka adalah tadi. Karena Imam Al-Muzani nggak banyak komentar, nggak banyak bicara tentang mazhab Mu'tazilah yang resmi dipegang oleh pemerintah Abbasiyah waktu itu. Sehingga menurut sebagian orang Imam Muzani ini akidahnya menyimpang begitu. Ya, sampai akhirnya Imam Muzani menjelaskan dalam risalah Syarh Sunnah, menegaskan mazhab beliau, menegaskan keyakinan beliau bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Gitu. Ya mirip-mirip lah dengan kejadian di masa kita. Ya, kalau ada seorang guru, ada ustadz yang nggak terlalu banyak komen, kemudian dianggap apa? Oh, ustadz ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan seperti itu. Dia sebagai ustadz yang menyimpang dan seterusnya. Alhamdulillah, hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Baik. Ya. Fitnah ini, fitnah Al-Quran adalah makhluk yang digagas oleh Mu'tazilah, menjadi fitnah yang
besar pada masa itu. Ya, menjadi fitnah yang besar pada masa tersebut. Tidak hanya menyebabkan kematian para ulama. Fitnah itu kemudian menyebabkan juga pertumpahan darah pada sebagian wilayah yang dikontrol oleh pemerintahan Abbasiyah. Di antara sebab, nah ini di antara sebab ya, terakhir, nanti kita akan pada pertemuan berikutnya akan mengulik lebih jauh siapa itu 3 khalifah tersebut. Di antara sebabnya kenapa di zaman 3 khalifah itu kok muncul paham Mu'tazilah dan paham Al-Quran adalah makhluk. Di antara sebabnya adalah karena mereka satu, banyak menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, jadi langsung mereka banyak para cendekiawan ini. Satu sisi dalam masalah ilmu pengetahuan berkembang bagus. Sisi lain ternyata filsafat Yunani itu masuk ke ranah akidah. Makanya muncul mazhab akidah dalam sesuai dengan Mu'tazilah. Ya, seperti itu. Ini diantara jeleknya belajar akidah, belajar filsafat, yang filsafat itu kemudian dijadikan sebagai patokan dalam memahami akidah Islam. Ingat, dalam memahami akidah Islam itu harusnya pakai apa? Al-Quran, Sunnah Nabi, sama perkataan sahabat dan pemahaman para ulama yang terbaik. Bukan pakai filsafat. Maka kalau pakai filsafat, rusak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengulas sedikit ya, siapa Mu'tazilah dan gembongnya siapa, lalu mengapa mereka kok sangat pengaruhnya kuat ya dalam pemerintahan Abbasiyah maksudnya waktu itu ya, jangan dipotong pemerintahan yang lain ya, pemerintahan Abbasiyah. Ini menunjukkan bahwasanya circle pemerintahan itu menunjukkan atau akan berefek pada kebijakan pemerintah. Kalau waktu itu dinasti Abbasiyah circle-nya adalah orang Mu'tazilah, maka kebijakannya juga kebijakan Mu'tazilah. Alhamdulillah ketika Al-Watsiq telah meninggal ya, kemudian digantikan oleh saudaranya, maka pemahaman Ahlu Sunnah kembali. Ya, pemahaman Ahlu Sunnah kembali dan menjadi mazhab resmi, ideologi resmi negara. Wallahu a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu